Zainab Sang Jawara. Dahulu, terdapat kisah seorang gadis cantik yang jago silat. Ia tinggal di Marunda bersama orang tuanya, Bang Basri. Meskipun Zainab seorang wanita, tapi tingkah lakunya tidak kalah seperti laki-laki. Semua teman Zainab kebanyakan laki-laki. Selain jago silat, ia juga pandai berenang dan mendayung. Hampir semua anak laki-laki di daerahnya sudah pernah dikalahkan Zainab. Suatu hari, saat malam menjelang, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari rumah Babah yang di Kemayoran. Ternyata di rumah Babah yang terjadi perampokan. Perampok-perampok itu tampaknya bukanlah orang sembarangan. Ia memiliki ilmu silat yang tinggi. Para centangnya sudah terkapar di lantai, sedangkan Babah yang terikat di tiang rumah. Harta benda milik Babah yang sudah ludes diambil perampok itu. Para warga berduyun-duyun datang ke rumah Babah yang termasuk Tuan Rois. Tuan Rois adalah petugas keamanan di daerah itu. Ketika itu, ia datang bersama Bek Kemayoran. Selain itu, ada juga para opas yang membantu penyelidikan. Aku yakin, pasti yang melakukan perampokan ini adalah Dullah. Siapa lagi yang mampu melawan para centeng Babah yang tangguh selain si Dullah dan kawan-kawannya. Sekarang, cepat tangkap si Dullah dan komplotannya. Perintah Tuan Rois. Dullah memang pemuda yang jago silat dan tidak terkalahkan. Namun tuduhan Tuan Ruiz kepada Dullah disangkal oleh salah seorang warga. Warga tersebut melihat Dullah berada di rumahnya saat peristiwa terjadi. Maaf Tuan Ruiz, sepengetahuan saya si Dullah berada di rumahnya saat peristiwa terjadi. Soalnya, saya dan Dullah ngopi-ngopi semalaman di rumahnya, ujar warga yang kebetulan tetangga Dullah. Setelah beberapa saksi dipanggil oleh Tuan Ruiz, semua mengatakan hal-hal yang meringankan Dullah. Akhirnya, berdasarkan beberapa keterangan dari para warga dan tidak cukupnya bukti, Dullah pun dibebaskan dari tahanan oleh Tuan Rois. Hei Dullah, kamu jangan senang dulu. Meskipun kamu telah dibebaskan, bukan berarti kamu terlepas dari dugaan perampokan. Sebab, ada juga warga yang melihatmu keluar dari rumah Babah yang. Oleh karena itu, jika bukan kamu perampoknya, sekarang kamu tangkap perampok aslinya. Jika kamu tidak berhasil menangkapnya, kamulah yang akan aku tangkap. Setu Tuan Rois. Dullah sangat bingung kemana harus mencari dan menangkap si perampok asli. Dullah juga ingin membersihkan nama baiknya dari tuduhan sebagai perampok. Ia pun mencari perampok itu sampai ke daerah Marunda. Karena pikirannya yang kalut, ia memasuki wilayah itu tanpa permisi. Karena perbuatannya, ia ditegur oleh penjaga gardu. Hai, siapa kamu? Datang ke wilayah orang tanpa permisi. Nggak punya aturan ya? Kau tegur penjaga gardu. Dullah yang tidak terima dengan teguran si penjaga gardu semakin emosi. Ia pun mengajaknya berkelahi. Sembarangan saja kamu ngomong. Kalau kamu nggak suka, ayo kita berkelahi. Tantang Dullah. Penjaga gardu pun menjadi emosi. Akhirnya, mereka berkelahi. Ilmu silat Dullah yang tinggi membuat si penjaga gardu kewalahan. Ketika ada kesempatan, si penjaga gardu lari meminta bantuan Bang Basri. Akhirnya, terjadilah perkelahian antara Dullah dengan Bang Basri. Perkelahian mereka semakin sengit. Meskipun perkelahian mereka tampak seimbang, namun karena usia yang terpaut jauh membuat Bang Basri kewalahan juga menghadapi Dullah. Ketika Bang Basri terdesak, datanglah Zainab membantu. Kali ini, perkelahian terjadi antara Dullah dengan Zainab. Perkelahian mereka berlangsung sengit. Bang Basri yang melihat perkelahian itu malah tertawa melihat kedua muda-mudi itu berkelahi. Sebab, tidak ada satupun dari mereka yang kalah. Akhirnya mereka berhenti dan berdamai. Bang Basri malah menjamu Dullah di rumahnya. Siapa namamu anak muda? Jika kau berkenan, mampirlah dulu ke rumahku agar kita lebih enak berbicara. Aku rasa ini hanyalah kesalahpahaman semata. Aku lihat kamu adalah pemuda yang baik, ucap Bang Basri. Aku Dullah dari Kemayoran. Terima kasih, jawab Dullah. Bang Basri mengajak Dullah ke rumahnya. Di sana mereka berbincang-bincang dengan akrab. Bang Basri yang melihat gelagat Dullah dan anaknya, Zainab, saling mencuri pandang akhirnya menjodohkan keduanya. Dullah dan Zainab pun tersenyum. Memang keberuntungan berada di pihak Dullah. Awalnya ingin menangkap perampok malah mendapatkan calon istri. Dullah pun menceritakan kedatangannya ke Marunda sebenarnya untuk mencari perampok rumah Babah yang
Ia memberikan ciri-ciri sang perampok. Mendengar hal itu, Bang Basri yakin bahwa perampok itu adalah Jonet. Setelah itu, disusunlah rencana penangkapan Jonet. Bang Basri sengaja mengundang Jonet untuk hadir di pesta pernikahan Zainab dan Dullah. Di pesta itulah waktu yang tepat untuk menangkap Jonet. Bang Basri juga memberitahukan bahwa Jonet tidak memiliki keluarga di daerahnya. Ia adalah anak yatim piatu. Tibalah saat pesta pernikahan digelar. Banyak para undangan yang hadir ketika itu, termasuk Jonet dan kawan-kawannya. Rencana itu berhasil untuk memancing Jonet dan kawan-kawannya keluar dari tempat persembunyiannya. Tidak ada satupun orang yang menyangka bahwa wajah Jonet sangat mirip dengan Dullah. Ketika Jonet telah selesai menikmati jamuan pesta dan hendak pergi, Tuan Ruiz, Bek Kemayoran, para opas, dan centeng babah yang segera menangkapnya. Ternyata mereka sengaja diundang oleh Bang Basri untuk menangkap Jonet dan kawan-kawannya. Jonet yang sudah terkepung tidak bisa berkutik. Terdesak dengan keadaan, ia mengeluarkan pistol dan menembakkannya ke arah Bek Kemayoran. Tapi sasarannya meleset. Peluru yang ditembakkannya malah mengenai Bang Basri. Zainab yang melihat kejadian itu langsung melesat mengejar Jonet. Jonet pun berhasil ditangkap oleh Zainab, namun terjadi perebutan pistol antara mereka berdua. Tiba-tiba, terdengar bunyi, dor, pistol itu meletus. Semua yang menyaksikan tampak tertegun melihat kejadian itu. Mereka tidak mengetahui siapa yang menjadi sasaran peluru dari pistol itu. Hanya Dullah yang berlari ke arah Zainab. Dengan hitungan detik, Jonet ambruk di hadapan Zainab dan tergeletak di tanah. Tubuhnya berlumuran darah. Ternyata, peluru dari pistol Jonet mengenai dirinya sendiri. Zainab, maafkan aku merusak acaramu. Simpanlah kado perkawinan ini untukmu. Jadilah istri yang baik dan rukunlah bersama suamimu, lirih Jonet sambil menyerahkan pending emas kepada Zainab. Zainab pun memperkenalkan Dullah kepada Jonet. Betapa terkejutnya Jonet ketika melihat Dullah yang ternyata adalah adiknya sendiri. Dullah adikku, kita adalah saudara. Kita satu ayah namun lain ibu. Ibumu dari Banten, sedangkan ibuku dari Karawang. Ucap Jonet terbata-bata. Setelah melakukan hal itu, Jonet akhirnya meninggal dunia. Dullah tidak menyangka akan bertemu kakaknya dengan cara seperti ini. Semua yang melihat kejadian itu tampak sedih. Dullah pun mengangkat jenazah kakaknya untuk dikebumikan. Ayah Zainab, Bang Basri, yang terkena peluru Jonet ternyata masih selamat. Setelah beberapa minggu kemudian, Bang Basri kembali sehat. Dullah dan Zainab pun hidup bahagia. Pesan moral, kebenaran pasti akan menang. Sepandai-pandainya kita menutupi kejahatan, suatu hari pasti akan terungkap. Oleh karena itu, berbuat baiklah terhadap sesama.